Bismillahirrahmanirrahim. Ujian hidup itu bukan hanya terkait dengan perkara yang bikin menderita atau perkara yang menyedihkan, tapi ujian itu juga masuk dalam kategori kesenangan hidup. Itu ujian. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Atau dalam ayat yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Manusia itu ketika hidup dua yang dia dapetin ujian. Bisyarri wal khairi, ada ujian dalam bentuk keburukan, kehilangan orang tercinta, dikasih penyakit yang berat, ya, dihina oleh orang lain, ditipu, dikhianati, disakiti, ya, baik itu secara mental ataupun fisik. Ini namanya ujian dalam bentuk syar, kesedihan. Tapi ada ujian dalam bentuk kebaikan, kesenangan, khair namanya, bil khairi fitnah, ujian. Apa ujian dalam bentuk kebaikan? Harta, tahta, wanita, jabatan, ya, materi, kesenangan dunia, itu ujian dalam bentuk khair, kebaikan. Kita Bu, ya, kita nih semua, saya dah gitu ya. Kita nih menganggap selama ini ujian tuh yang sedih-sedih doang. Padahal kita lupa ujian yang lebih mengerikan itu tatkala datang ujian dalam bentuk kesenangan. Kenapa? Orang kalau sedih, orang kalau susah, ingat Allahnya lebih gampang. Dia dikasih sakit, coba deh ibu-ibu deh, gak usah penyakit yang berat, baru dikasih flu atau batuk 1 bulan gak sembuh-sembuh. Kira-kira kita zikir mulu apa enggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, sembuhin saya ya Allah. Dikit-dikit nyebut nama Allah. Kenapa? Lagi sakit, betul ya? Gak punya duit, balik gak sama Allah? Ya Allah, sedih benar. Duit saya sekarang dikit ya Allah. Uang belanja saya yang biasanya sehari 20 juta dari suami, sekarang sehari cuma 50 ribu. Ya Allah, itu kan sedih tuh. Lagi sedih Bu. Kita banyak doa sama Allah. Tapi tatkala kita lagi senang, diberikan ujian kesenangan, banyak mungkin yang akhirnya kena istidraj. Apa itu istidraj? Dia diberi kenikmatan, ujian kebahagiaan, dia makin jauh sama Allah. Itu namanya istidraj. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita lulus dan bisa melewati ujian kebahagiaan. Salah satunya, tatkala kita punya ujian kebahagiaan, kita makin dekat sama Allah. Itu ciri berkah. Makanya berkah itu apa? Selain maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, makna berkah sesungguhnya adalah tatkala apa yang kita miliki selama di dunia semuanya makin ngebuat kita dekat sama Allah. Itu berkah. Contoh apa? Suami. Ibu punya suami nih. Suami ibu kan ganteng ya Bu ya? Menurut kita. Betul ya? Kita juga cantik menurut suami kita. Jadi cantik ganteng tuh relatif. Ya, ibu pernah nggak jalan sama temennya, begitu lagi jalan berdua, Bu Haji lihat dah, kenapa? Tuh ganteng bener laki tuh ya. Yang mana? Itu tuh. Iya ganteng bener. Kata temennya, biasa aja sih ganteng doang, nggak ganteng bener gitu. Ya, artinya apa? Cantik dan tampan itu relatif. Masing-masing mata punya penglihatan yang berbeda-beda. Kita cantik menurut suami kita. Suami kita tampan menurut kita. Pokoknya menurut kita suami kita paling tampan dah, begitu ya. Nah, kira-kira punya suami yang tampan, istri yang cantik, itu udah bisa dibilang berkah atau tidak hidupnya? Berkah nggak? Apakah kecantikan dan ketampanan itu berkah? Belum tentu. Punya laki ganteng tapi kagak pernah sholat, nggak bimbing kita dekat sama Allah, berkah apa enggak? Enggak. Tapi biarpun suami kita Bu nggak mirip sama opa-opa Korea, ya, biarpun suami kita nggak ganteng-ganteng bener gitu ya, yang penting cukup tanggung jawab dah jadi suami. Cuman kalau Masya Allah, gara-gara kita ngelihat wajah suami kita, ataupun kalau dia berkata, berucap, makin ngingetin, nyadarin kita sama Allah, itu namanya berkah pasangan kita. Ibu, kalau suami lagi tidur pernah mandang mukanya nggak? Wajahnya. Sering nggak? Suami lagi tidur kita pandang wajahnya? Sering ya. Sambil didoain apa enggak? Atau dijailin doang?
Atau bahkan ustazah saya doa, tapi doainnya begini, mudah-mudahan jangan bangun lagi dah katanya. Gara-gara habis berantem sama suami, itu dosa tuh kita doain begitu ya. Bagaimana yang harus dilakukan? Tatkala suami kita lagi tidur, kita pandang wajahnya, ya Allah, ini wajah, kalau saya ngelihat wajah suami saya ingat sama siksa kubur ya Allah. Saya ingat sama surga sama neraka. Kenapa? Ini suami saya orang soleh ya Allah. Kalau bukan karena dia yang nafkahin saya, yang tanggung jawab sama saya, ya Allah, belum tahu deh ibadah saya, hidup saya saat ini. Pandang wajahnya, lihat mukanya, lihat melasnya. Katanya laki-laki itu paling sedih Bu dilihat kalau lagi makan. Biarpun makannya di restoran bintang 5 ya, tapi model laki-laki kalau makan itu sedih katanya gitu. Allah alam, itu nggak tahu pandangan siapa begitu ya. Nah itu, jadi tatkala yang kita miliki makin ngedeketin kita sama Allah, itu namanya berkah. Kita punya anak ya, anak itu makin nyadarin kita untuk terus taat sama Allah, itu berkah. Harta, ibu punya harta, mobil bagus, rumahnya bagus ya, jabatannya tinggi, kemudian depositnya di mana-mana. Dengan harta itu makin nyadarin kita untuk taat dan ibadah sama Allah, itu hartanya bikin berkah. Tapi ada orang yang punya harta banyak, popularitas, jabatan, tapi makin bikin dia jauh sama Allah. Hartanya nggak dipakai buat ibadah, tapi dipakai buat support maksiat. Nah ini ujian dalam bentuk kesenangan yang bisa menghadirkan istidraj. Itu ciri istidraj itu Bu, begitu. Ya, orang dikasih nikmat banyak sama Allah. Pernah nggak ibu ngomong begini, Ustazah, kok ada ya orang cantik iya, lakinya ganteng iya, anaknya banyak, semua dia milikin ya, uang banyak, harta, jabatan semua ada, pokoknya kelihatan keluarga samawa. Tapi kita ngelihat dia kayaknya nggak pernah sholat, cuman duitnya luber terus, banyak mulu. Pernah nggak ibu ngelihat orang yang begitu? Kok duitnya banyak ya, tapi kayaknya sholat dia nggak sebanyak saya, atau ngaji dia nggak serajin saya, kok bisa lah kayaknya hidupnya kelihatannya makin jaya gitu. Sesungguhnya yang kita lihat itu bukan kenikmatan secara batin, itu cuman secara zohir. Karena ada orang yang diberi kenikmatan secara zohir, tapi ternyata dia kena istidraj. Mungkin, dan ibu tahu nggak tanda cinta Allah kepada kita apa? Pertama, ya, fa'in asaba syai'un, salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya itu ibtalahu, diberi ujian sama Allah. Jadi kalau orang hidup tiap hari penuh ujian, tandanya lagi disayang sama Allah. Tapi kalau hidup kita nggak pernah diuji, jadi pertanyaan, Allah tuh cinta nggak sama kita ya? Itu ibtalahum, diuji. Ada aja. Hari ini penyakit, besok kehilangan orang yang disayang, besok lagi duit kita hilang, ada lagi besok anak-anaknya sakit, ada lagi besok punya masalah keluarga dan lain sebagainya. Itu lagi diuji sama Allah, dan itu tanda cinta Allah. Jadi tanda cinta Allah itu ada beberapa. Satu, ibtalahum, diberi ujian oleh Allah, baik itu kesenangan ataupun kesulitan. Saya kembali ke kisahnya Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman ini Bu, diuji nggak sama Allah selama hidupnya? Diuji nggak? Apa ujian Nabi Sulaiman? Apa kira-kira? Nabi Ayub, ibu dengar ceritanya, Nabi Ayub diuji nggak sama Allah? Apa ujiannya? Sakit 18 tahun dikasih penyakit. Kita baru bengek seminggu, 2 minggu udah ngeluh, ya Allah, ya sembuh-sembuh penyakit saya. Nabi Ayub 18 tahun kena penyakit kusta. Ujiannya penyakit, ujiannya kehilangan harta, kesedihan, itu Nabi Ayub. Nabi Muhammad SAW apa ujiannya? Jadi yatim dari kecil. Bapaknya meninggal masih dalam kandungan, ibunya meninggal ketika beliau masih toddlers ya, masih balita, anak-anak. Baru tinggal sama kakeknya meninggal, diuji lagi dengan kehilangan. Pindah ke pamannya meninggal, diuji. Makanya Nabi itu menghadapi 1 tahun namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi diuji dengan kesedihan. Nabi Sulaiman diuji nggak? Apa ujiannya? Harta. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya Bu. Saking kaya rayanya waktu itu, sampai-sampai para bala tentaranya pun ada dari kalangan jin. Itu saking kaya rayanya Nabi Sulaiman kala itu. Ya, itu ujian dalam bentuk kesenangan. Tapi Nabi Sulaiman diuji dengan kesenangan, masih ingat nggak sama Allah? Ingat.
Banyak dari kita nggak seberapa harta kita dari Nabi Sulaiman, tapi sombongnya bukan main. Layaknya Korun ya, wala tamshi fil ardi marohan, baru punya harta dikit ya, baru punya deposit dikit, uang dikit udah petantang petenteng. Kalau ditanya, Bu Haji kaya raya bener, saya mah memang orangnya kerja keras, makanya kaya raya. Padahal dia lupa harta itu pemberian siapa? Allah. Tuh, layaknya Korun. Ibu tahu nggak Korun itu kalau kita lihat Korun itu saking kaya rayanya, dalam riwayat kisah diceritakan itu tiap hari tuh Korun tuh parade, Bu. Parade tuh artinya ngelilingin kota Mesir ya, sama para tentaranya, para prajuritnya itu ngelilingin Mesir sambil bawa hartanya, saking banyaknya hartanya. Dan yang dibawa sama tentaranya tuh bukan harta dalam bentuk harta yang sebenarnya, tapi para tentaranya itu, para prajuritnya bawa satu kotak besar yang isinya kunci dari gudang-gudang hartanya. Itu kuncinya doang. Jadi ini misalkan Korun kalau jalan tuh jalan, belakangnya ada ratusan prajurit, yang ratusan orang itu bawa kotak-kotak kunci yang isinya adalah ribuan kunci. Ini kunci gudang emas yang ini, gudang perak yang ini, gudang duit yang ini, berlian yang ini. Itu cuma kuncinya doang yang dibawa, belum isinya, saking kayanya. Tapi apa yang terjadi? Korun dia sombong dengan harta yang dia miliki, dan dia lupa kalau harta itu miliknya Allah. Makanya ibu-ibu ya, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu tiga. Kata para ulama ada 3 dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Apa itu? Pertama, al-kibru, sombong. Ya, sombong. Yang kedua, wal hasadu, dengki. Dan yang ketiga adalah jadi hasad, kemudian sombong. Satu lagi adalah at-tam'u atau al-hirsu, tomak, rakus. Jadi 3 dosa pertama yang dilakukan hamba Allah: sombong, rakus, dengki. Sombong, siapa yang ngelakuin ini pertama kali? Iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nggak mau saya sujud sama Adam. Adam mah dari tanah, saya mah dari api. Sombong, iblis. Tuh, 1, al-kibru. Sifat sombong pertama dilakuin sama makhluk Allah, iblis. Yang kedua, tom'u, al-hirsu, tomak, rakus. Kapan Nabi Adam sama Siti Hawa masuk surga? Apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dideketin ya Adam sama Hawa, kata Allah. Ini nggak boleh, ini pohon terlarang. Tapi karena waktu itu syahwatnya menggebu-gebu, hadir al-hirsu, kecenderungan ingin semua dimakan ya, padahal yang lain-lain di surga ada. Tomak, rakus. Dan yang ketiga adalah al-hasadu, dengki. Dengki juga dilakuin sama iblis, dengki sama Adam, anaknya Adam, ya, Qabil dan Habil. Akhirnya gara-gara dengki saling bunuh. Tuh, 3 dosa pertama yang akan menyebabkan dosa-dosa yang lainnya. Ya Allah ya Rahman. Nabi Sulaiman kaya, tapi nggak sombong. Itu ada lagunya. Nabi Sulaiman kaya, tapi sembahyang, gitu ya, ada lagunya ya. Siti Aisyah cantik tapi sembahyang, gitu ya. Kasihan orang cantik yang tak sembahyang. Kan ada lagunya ya Bu ya, suka kita dengar. Nah ini salah satunya, Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, ujian kenikmatan, harta banyak, tapi tetap ingat sama Allah. Ada satu kisah ini terkait umur manusia ya, tadi kita masih bahas umur. Satu ketika ada seorang kawan atau seorang pemuda, kawannya Nabi Sulaiman tuh lagi ngobrol sama Nabi Sulaiman tuh ya, bercengkrama. Tiba-tiba datang laki-laki yang lain. Jadi laki-laki ini adalah malaikat Israel yang menyamar jadi manusia. Dilihatin sama laki-laki itu tuh, kawannya Nabi Sulaiman. Sampai kawannya Nabi Sulaiman bilang gini, "Wahai Nabi Sulaiman, engkau lihat nggak tuh pemuda itu, laki-laki itu, kenapa? Kok dia gitu bener ngeliatin saya ya?" Bahasa kitanya gitu. "Oh iya, itu sesungguhnya bukan manusia," kata Nabi Sulaiman,
tapi dia adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Dia ngasih pesan tadi sama saya. Apa pesannya? Katanya nyawa kamu akan segera dicabut. Ibu, contoh ya, ibu lagi jalan sama temen ibu berdua. Kata temen ibu bilang, tuh lihat gak yang liatin kamu siapa? Malaikat Israel. Katanya nanti mau nyabut nyawa kamu. Deg-degan apa enggak? Takut nggak kita kira-kira? Begitupun dengan kawannya Nabi Sulaiman. Akhirnya kawannya Nabi Sulaiman bilang, oh ya Nabi Sulaiman, kapan katanya aku dicabut nyawanya? Ya pokoknya sekitar 3 hari lagi lah. Katanya waktu kamu dikit lagi. Tuh deg-degan kita ya Bu. Ya Allah, udah gini deh Nabi Sulaiman, engkau kan punya kelebihan Allah kasih. Bahkan bangsa jin aja tunduk sama kamu ya, jadi prajurit kamu. Tolong pindahkan aku ke negeri India yang jauh di sana, jangan di sini. Biar apa? Biar aku nggak ditemuin sama malaikat Israel, katanya. Akhirnya ditiupkan tuh sama Nabi Sulaiman ya, dibantu para jinnya itu, dipindahin ke India. Bahkan dalam kisah itu diriwayatkan katanya disembunyikan dalam daun, dan daunnya itu berada di India sana. Qadarullah ditanya sama malaikatnya itu, kemana kawan kamu itu? Oh, kawan aku itu udah dipindahkan. Katanya dia karena takut dicabut nyawanya, ya udah dia pengen pindah ke India, kita pindahin. Oh pantas, kata malaikat Israel, saya dapat perintah dari Allah, katanya nyabut nyawa seseorang hari ini di India. Dan dia bukan orang asli India katanya. Nah ini kan artinya apa Bu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kita nggak bisa negosiasi terkait ajal. Ada kuburan baru di Karawang, ya. Bulan lalu saya tausiah di Karawang, saya ngelewatin tuh baru namanya San Diego Hills, Al Azhar Memorial Park, Memorial Garden, ya. Pemakaman Muslim dan non Muslim terbesar, termewah, dibanderol dengan harga ratusan juta sampai MM-an, ya. Apa tuh keutamaannya? Saya nanya sama jamaah orang situ. Ya katanya sih mewah Ustazah ya. Rumputnya aja beda, tanahnya aja beda ya. Area kuburannya juga lebih luks. Katanya ada area duduk santai buat melayat keluarga. Ya bahkan kalau yang angkanya hampir 1 M itu ada ruangan khusus buat keluarga kalau datang ya, dan lain sebagainya. Bentuk kuburannya juga lebih rapi, tertata ya. Tadi lebih halus rumputnya, dan konon katanya malaikatnya lebih baik. Bayarnya 1 M, soalnya ratusan juta. Apakah begitu? Enggak. Apakah gara-gara kita bayar 1 M buat kuburan nggak bakal ditanya di dalam kubur man rabbuka man nabiyuka, ditanya apa enggak Bu? Ditanya. Bukannya dia gara-gara bayar 1 M malaikat datang tuh munkar nakir. Ya, kata si mayitnya bilang, malaikat, saya udah bayar 1 M, jangan ditanya. Lah emang iya kata malaikat, udah gak usah ditanya. Kan gak begitu Bu. Enggak. Mau semahal apapun kita bayar tanah kuburan, tetap di dalam kubur kita dipertanggungjawabkan man rabbuka man nabiyuka. Ya, dan gak bisa dimajuin. Ada orang sakit masuk rumah sakit, keluarganya bilang, dok, ini ibu saya lagi di ICU. Berapa M yang dokter mau supaya ibu saya sembuh? Saya bayar, katanya. 2 M, 5 M, 10 M, yang penting ibu saya sembuh, keluar dari ICU. Apa kata dokternya? Bukan saya yang nyembuhin, tapi Allah. Semahal apapun bapak ibu punya uang, itu nggak bisa membeli umur seseorang. Betul ya Bu ya? Bisa nggak? Enggak. Maka itu urusan Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya kita yang masih hidup di dunia ini, kita banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian sama Allah gitu ya. Nabi itu dulu waktu diuji turun surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Jadi alam nasyrah laka sadrak, kata Allah, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Artinya semua manusia tuh diuji. Makanya kalau ibu lagi penuh ujian, sesak hati kita, tuh yang mampu nenangin diri kita sendiri itu cuman kita Bu. Kita pegang dada kita, baca alam nasyrah laka sadrak, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Kadang-kadang kalau orang lagi diuji kan dia suka berada di titik terendah.
Ya, dia merasa kok saya yang diuji, kok cuman saya yang dapat ujian, kok cuman saya yang dikasih penyakit. Bu, kemarin ya, kira-kira bulan lalu juga, saya tuh ngisi di salah satu rumah sakit, ya daerah Gunung Sahari ke sana tuh. Ada rumah sakit singgah pasien yang penyakit-penyakit berat. Jadi kayak kanker, tumor yang udah stadium 4 yang mungkin harapan hidupnya tuh tipis gitu. Ya. Saya di situ ceramah tausiah di depan keluarga-keluarga yang lagi ngurusin. Jadi itu rumah singgah pasien gratis. Kan ada orang yang nggak mampu buat pengobatan dirawat di rumah sakit, kan mahal ya. Apalagi yang dirawat berhari-hari dengan penyakit kankernya itu mahal. Nah itu rumah gratis buat para penyintas penyakit yang nggak punya biaya kalau di rumah sakit gitu. Nah itu keluarganya duduk semua, pasien-pasiennya juga ngedengerin dari kamar-kamarnya berapa tempat tidur itu. Abis kelar kajian itu ada ibu-ibu nyamperin saya, Ustazah, iya saya mau foto bareng, ya Ustazah minta doanya biar saya redho ikhlas. Oh iya Bu, Masya Allah Ibu di sini nungguin siapa, ngurusin siapa? Ya Ustazah, saya nggak nungguin siapa-siapa, saya cuma datang doang pengen denger kajian. Saya dulu tinggal di sini 3 tahun lalu ngurusin anak saya yang masih SD, beliau bilang. Oh anak ibu sekarang gimana keadaannya, sudah sembuh? Dia nangis keluar air mata. Alhamdulillah udah bahagia di surga Ustazah katanya. Ya Allah, saya bilang, jadi begitu ya Ibu? Iya Ustazah, setahun yang lalu anak saya udah wafat, meninggal. Kenapa Bu? Kena kanker tulang Ustazah. Ya berapa bulan di sini diobatin gitu. Tapi gimana keadaan Ibu sekarang? Insya Allah saya ridho, saya ikhlas, saya lapang Ustazah. Saya yakin anak saya sekarang udah sama Rasulullah di surga katanya. Udah lagi larian tuh sama anak-anak surga yang lainnya. Masya Allah, saya bilang, kenapa Bu awalnya? Ya gara-gara cuman jatuh dari sepeda, memar, diurut, dikirain patah tulang, berlanjut kok makin sakit dan lain sebagainya, komplikasi, ternyata kena kanker tulang. Allahu Akbar. Saya Ustazah pernah hampir pengen bunuh diri, dia bilang. Ibu itu, saya pengen bunuh diri, saya nggak kuat lagi. Saya bilang, ya Allah kenapa saya yang diuji? Kenapa anak saya yang kudu dikasih penyakit begini sih ya Allah, katanya. Dan qadarullah, saya nggak terima anak saya punya penyakit begitu. Ini anak yang paling kecil katanya. Sampai di titik akhirnya anaknya harus kembali kepada Allah. Dan sekarang dia bilang, saya ikhlas. Ini mungkin bukti cintanya Allah. Karena bukti cintanya Allah itu satu. Allah kalau cinta sama seorang hamba, banyak ujian yang datang sama hidupnya. Jadi kalau ujian tuh gak berhenti-berhenti datang, burbar datang kepada kita, kita katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Allah lagi cinta banget sama saya. Ya, makanya yang diuji saya bukan orang lain. Tuh Allah lagi cinta sama saya. Kita lagi di titik terendah. Orang kalau lagi di titik terendah, kita semua Bu pasti pernah ngadepin ujian apapun. Dan ujiannya beda-beda. Setiap manusia berjalan dengan ujian yang berbeda-beda. Ini saya tanya sekarang, ibu-ibu tadi dari rumah ke sini, kan ada yang rumahnya di BSD, ada yang di Cikarang, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, di Bogor, macam-macam ya Bu ya. Yang dari rumah ke sini itu macam-macam nggak menuju sini kendaraannya? Ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai busway, ada yang pakai taksi online, ya, ada yang mungkin pakai ojek online, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan kampung, ada yang lewat jalan utama dan lain sebagainya. Kesini tujuannya sama nggak? Sama. Buat apa? Ngaji bareng-bareng di sini. Tapi untuk menuju ke sini beda-beda nggak jalannya? Atau harus sama? Beda. Masing-masing macet, cuman beda-beda. Yang satu macet dari BSD, yang satu dari Bekasi, yang satu ngantri naik kereta. Ujiannya kan beda-beda. Ada yang ngelewatin jalan geradak geruduk, jalannya rusak, ya. Ada yang lewat jalan tol tapi macet parah, diuji. Jadi kita semua yang hidup itu sedang berjalan dengan ujian yang berbeda-beda, tapi semua diuji. Jadi kalau kita lagi ngelihat nikmat orang lain, ibu bilang begini, ya Allah kok enak bener hidupnya ya, ujiannya di mana ya? Dia juga lagi diuji dengan kenikmatannya. Dan mungkin dia tutupin ujiannya sehingga orang lain gak tahu apa yang lagi dia rasakan. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang tidak koar-koar dengan ujian yang lagi dia hadapi. Tapi orang yang hebat adalah orang yang seolah-olah tenang padahal dia sedang berusaha melewati ujiannya. Tuh, yang hebat itu.
Ya, jadi dia diuji, tapi dia tenang, dia tetap tersenyum. Orang nggak tahu dia lagi lewatin ujian. Ini kan sebenarnya gini, kita semua lagi melewati ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan saudara, ada yang diuji dengan menantunya, ada iparnya, ada mertuanya, ada yang diuji sama hartanya, bahkan ada yang diuji dengan penyakitnya, dan ada yang dia nggak dapat ujian apapun, tapi ternyata dia yang jadi ujian buat orang lain. Ada nggak? Ada. Itu pernah ada yang cerita tuh, dia bilang, saya habis datang ke psikolog katanya, ya, saya ngerasa nggak punya ujian apapun dalam hidup ini, semuanya lancar, tenang, aman. Ternyata baru dia sadar dia yang uji orang selama ini. Nah itu ada, ya. Makanya jangankan kita nih baru dikasih ujian dikit, tapi ngeluhnya bukan main, Bu. Ya, ngeluhnya bukan main. Kita nih sujudnya baru sekali, 2 kali, tahajud kalau inget, duha kalau inget, puasa kalau lagi pengen. Nabi, para anbiya, salafus solih, orang-orang terdahulu, ibadahnya lebih banyak, sujudnya lebih panjang. Nabi kakinya sampai sakit untuk bangun tengah malam. Tapi Nabi nggak ngeluh sama ujiannya. Nggak ngeluh Nabi sama ujian tersebut. Ya, kalau kita mah diuji sama Allah baru dikit, begitu doa udah nyalahin Allah, ngancem Allah, ngedikte Allah. Ya Allah, engkau emang gak sayang sama aku ya Allah, cuman aku yang diuji ya Allah. Kalau engkau benar-benar sayang kepadaku ya Allah, hilangkan ujian ini dariku ya Allah. Wah, itu ngedikte Allah, seolah-olah dia Tuhan ya, bukan Allah Tuhan ya. Tuh banyak yang begitu, banyak gak Bu? Banyak ya. Jadi gantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Ujian itu tanda cintanya Allah. Kalau kita lulus melewatin ujian, maka kita jadi hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Ya, wasari'u ila maufiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu ujiannya banyak. Kalau nggak pengen jadi orang yang bertakwa, ya nggak diuji sama Allah gitu, tapi yang nggak dekat sama Allah. Makanya ibu ngerasa nggak begini? Ini pernah ada yang nanya sama saya gini, Ustazah, saya kok makin rajin ibadah, makin banyak ujian saya. Betul nggak? Saya makin berusaha taat nih sama Allah, tapi kok kayaknya permasalahan hidup saya makin banyak, Ustazah. Itu tandanya ketaatan kita lagi diuji sama Allah. Apakah kamu taat hanya ketika senang? Atau ketika sedih kamu taat juga? Oh, jangan-jangan taatnya kamu cuma pas lagi banyak duit. Oh, pantes dia mah taat takwa. Kenapa? Mukenanya bagus, wangi, sejadahnya empuk, sholatnya rajin. Ya, orang fasilitasnya enak. Tapi ketika Allah ambil itu semua, dia nggak punya lagi harta yang bagus-bagus, akankah kita tetap mampu melewati ujian itu? Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kesenangan, beliau lolos. Diuji dengan kesusahan 18 tahun, lolos juga. Kita belum tentu. Ya, maka bukan ujiannya yang salah ibu-ibu, tapi yang salah kadang-kadang cara kita menyikapi ujian tersebut. Ya. Nabi itu kalau sholat sampai bengkak kakinya, ditanya sama Aisyah, wahai Nabi, emang berat banget ya jadi Nabi? Rasul tuh harus kayak gini tiap malam, kata Aisyah. Kata Nabi, enggak, Allah enggak maksa aku kok untuk seperti ini. Tapi aku melakukan ini semua karena apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku cuman pengen bersyukur sama Allah, dan ini bentuk syukurku dengan nikmat Allah yang luar biasa. Aku dijadikan Nabi, aku dijadikan Rasul, aku diberikan banyak kenikmatan. Masa enggak boleh aku bersyukur dengan caraku seperti ini? Itu Nabi. Kita belum dijamin masuk surga. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kita udah ada jaminan belum masuk surga? Ibu-ibu pernah nggak dapat WA? Selamat ibu masuk surga, kata. Ya, ibu nomor sekian-sekian, pernah nggak? Enggak. Atau ibu pernah masuk grup untuk kisi-kisi biar masuk surga bareng-bareng? Pernah nggak? Jadi ada timnya ya, biasanya kan ada grup tuh. Grup kiat-kiat umroh mandiri misalkan.
Grup yuk yang mau berangkat bareng-bareng kita jalan-jalan ke Eropa, keliling Eropa. Kan ada tuh. Nah ini ada grup untuk keliling surga. Silahkan masuk ya, bergabung. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kita nggak dapat kisi-kisi, kita nggak dapat pesan. Kita belum tahu kita ahli surga apa ahli neraka. Tapi kadang-kadang kita masih lalai, Bu. Ya, beda dengan Rasulullah, para nabi yang mereka sudah apa disebutnya enjoy menghadapi ujian itu. Makanya kalau lagi diuji sama Allah, pertama berat banget tuh di titik terendah. Titik terendah tuh kita ngerasa nyut-nyutan dari kepala sampai kaki, Bu. Saking udah capek nangis, ya Allah, kenapa saya sih ya Allah. Tuh begitu tuh perih bener tuh badan kita, hati kita semua. Tarik nafas. Katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, wa idza asaba syai'un fala taqul. Kalau kamu ditimpa satu musibah ujian, maka fala taqul, jangan engkau katakan laukana, ya, seandainya, bila mana, andai kata, jikalau, kalau aja, misal aja, coba deh. Nah itu lau, kata perandaian. Jangan kata Nabi ucapin itu. Tapi apa yang diucap? Fakul bal kul. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Jadi kalau lagi diuji, ditimpa musibah, ucapin ini kata Nabi. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Berapa banyak ya, kita semua kan pernah diuji kehilangan ya, Bu, kematian ya. Saya berapa kali ketemu orang yang cerita tentang kematian pasangannya, orang tuanya. Ada yang pernah cerita gini, di antaranya ya, waktu itu saya punya teman, qadarullah anaknya wafat, sehat afiat. Jadi ya dia nggak salah sih, cuman kadang manusia kan kita suka refleks, Bu, ngomong begitu ya. Jadi kalau kita lagi ngomong seandainya, andai aja saya nggak begini, bila mana gitu ya, buru-buru katakan qadarullah wa masya'a fa'ala, kembali sama Allah. Saya punya kawan, anaknya wafat masih usia TK waktu itu ya, kena penyakit jantung, sehat afiat sih, nggak pernah ada keluhan apapun, itu penyakit bawaan dari bayi. Nah mau dioperasi. Jadi kata dokter semakin besar ini kesian, semakin ngos-ngosan. Jadi kalau capek dikit keringetan, ngos-ngosan, itu kan tanda-tanda jantung tuh ya. Harus istirahat, diam, nggak bisa lari-larian dengan yang lain. Nah karena orang tuanya berpikir mau masuk SD, ya udah yuk kita operasi aja. Padahal anaknya sehat afiat sih, nggak kenapa-napa, Bu. Dari semenjak lahir, walaupun divonis punya jantung bawaan gitu. Jadi orang tuanya bawa ke rumah sakit, mau proses, akhirnya proses dibedah jantungnya ya, diobatin gitu sama dokter, dioperasi. Keluar dari ruang operasi, masuk ICU, belum sadar berhari-hari. Orang tuanya nanya, dok, ini gimana ya? Bu, mohon maaf, kan dari awal itu sudah kita katakan semua operasi apapun ada resikonya ya. Jadi kalaupun sembuh alhamdulillah, sadar kembali alhamdulillah, tapi kalaupun ternyata tidak tertolong, kata dokternya itu urusan Allah gitu. Dan qadarullah seminggu, nggak nyampe seminggu, berapa hari setelah itu dinyatakan wafat, nggak bangun lagi dari komanya setelah operasi. Takziah saya datang, Ustazah nangis, ibunya, khususnya ibu ya, apalagi seorang ibu ya. Ya Allah Ustazah, andai aja saya nggak bawa ke rumah sakit, katanya. Andai aja saya sama suami nggak kepikiran buat ngoperasi, pasti dia masih ada ketawa-tawa main di rumah. Saya ngeliatin kamarnya, bajunya, mainannya semua. Ini salah saya, Ustazah, salah saya. Salah saya yang maksa biar operasi, karena mau masuk SD biar nggak capek gitu. Oh gitu ya Bu ya, iya, udah nggak usah menyalahkan diri sendiri. Kita sama-sama ucapin, saya bilang qadarullah wa masya'a fa'ala. Udah ajalnya, bukan salah kitanya. Enggak, tapi saya yang maksain operasi. Kalau nggak operasi pasti masih ada. Biarpun dia kadang-kadang kecapean, nggak apa-apa, masih ada Ustazah. Saya bilang ini udah takdir Allah. Yuk, saya nggak bilang sabar, ikhlas, karena kita nggak ada di posisi itu. Tapi yang saya bilang cuman yuk kita bilang qadarullah, ingat sama Allah, kembaliin sama Allah, qadarullah wa masya'a fa'ala.
Ya banyak orang yang kalau kena musibah kan begitu. Kita sering ngomong ya, manusia refleks ya, fitrahnya suka begitu, berandai-andai. Laukana, andai aja, coba deh bila mana. Misalkan, coba saya bawa ke rumah sakit pasti ketolong. Coba saya begini-begini pasti nggak wafat. Coba kita sering begitu. Tapi kata Nabi, kul, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Nah ini satu kiat-kiat kalau lagi diuji sama Allah, apapun itu ucapin yang tadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Dan yang kedua, lihat ujian itu sebagai tanda cintanya Allah. Allah lagi sayang, kita hamba pilihan, kita yang diuji. Kenapa bukan orang lain? Karena kita yang sanggup dengan ujian itu, bukan orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu kalau nguji nggak mungkin di luar batas kemampuan hamba. Jadi kita tenang aja, ujian yang Allah kasih itu sesuai dengan kemampuan kita. Gak ada yang di luar kemampuan kita. Itu Allah yang janjiin dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi lihat sebagai tanda cintanya Allah. Kalau kita makin ringan, makin taat sama Allah, artinya kita mulai sedikit demi sedikit mampu melewati ujian itu. Ya, pertama tadi qadarullah wa ma syaa fa'ala ucapin. Yang kedua, lihat ujian itu sebagai tanda cintanya Allah. Yang ketiga, husnuzon sama Allah. Setiap yang Allah kasih ada hikmah yang luar biasa. Semua kita pernah kehilangan, semua kita pernah diuji, tapi di balik ujian itu nanti ada hal luar biasa yang didatangkan oleh Allah, husnuzon. Jadi jangan suuzon sama Allah, dosa kita tuh. Ya, kenapa saya dikasih ini, engkau gak sayang kepada, husnuzon sama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kalau ujian kita pengen terasa ringan, sering-sering ngelihat orang yang punya ujian lebih berat daripada ujian yang kita jalanin. Dari mulai yang simpel aja, ibu jalan di pinggir jalan deh, kita taruh dulu, parkir dulu mobil kita nih, motor kita, semua kendaraan kita jalan, dilihat pinggir jalan ada tukang-tukang yang keringetan jualan sampai udah kakek-kakek tua-tua, dia bopong-bopong. Ya Allah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal, saya mencari duit gampang banget ya Allah. Tanda tangan dikit, duit masuk ke rekening, ya. Masya Allah, kan pengennya begitu ya Bu ya. Duduk dikit santai, ada yang transfer, kan begitu tuh, betul ya. Ada orang dari pagi sampai malam gak berhenti, peras keringat, banting tulang, bahkan kadang-kadang gak laku. Saya kalau lagi di jalanan Bu, ngelihat orang jualan dan gak ada yang beli sama sekali, terenyut hati saya Bu. Kadang-kadang saya bilang sama suami, bibi beli aja deh, beli, gak ada yang beli tuh, kesian Bi. Saya bilang, ya kan dia nggak minta-minta, dia jualan, kita beli jualannya. Itu salah satu cara menolong orang lain dan meringankan beban orang lain, beli jajanannya walaupun kita nggak butuh Bu, gitu ya. Lihat yang di jalan, lihat yang minta-minta nggak punya kaki, kita mah alhamdulillah masih punya kaki. Jadi kalau kita lagi sakit, ucapin tadi alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang yang sakitnya lebih parah dari saya, begitu. Saya kemarin Bu, 2 minggu di rumah tuh, masya Allah, 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Saya kena penyakit alergi, ya kan alergi nggak enak ya Bu ya. Jadi alergi ini, semuka saya ini kayak orang kebakar ini semua kemarin. Ya, saya sudah berobat ke dokter dan pantangannya ada, makanannya apa, kemudian juga skincare nggak boleh pakai. Ini saya sama sekali tidak pakai skincare, tidak pakai bedak sama sekali. Kenapa? Takut, ya, takut keulang kayak kemarin. Saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Masya Allah, sakit saya, muka perih, panas, gatal, nggak bisa tidur, sampai leher itu semua, sampai tangan-tangan kemarin. Saya nggak tahu karena apa. Berobat ke dokter sekali belum sembuh juga. 2 minggu saya ngadepin itu, sampai tausiah itu saya pakai masker Bu. Saya bilang, ibu-ibu maaf ya Pak, saya pakai masker ini. Ya Ustazah buka aja nggak apa-apa, jangan ibu-ibu kaget nanti ngeliat muka saya bilang. Itu kan lagi diuji tuh dengan sakit. Saya diam, saya bilang sama suami, Allah Bi, kok gini banget ya Bi penyakitnya ya Bi ya, sampai tidur nggak bisa, gatel. Iya Bu, gimana sih gatel, panas, perih gitu. Saya bilang, tapi ya Allah, saya buka handphone, lihat lagi kisah-kisah orang yang lagi diuji. Saya searching tuh, cari sendiri. Orang yang sakit ini, orang yang begini, saya muhasabah, ya Allah. Ya, nggak ada apa-apanya yang saya derita, mas. Saya bilang, orang mah ada tuh dia kemoterapi, dia harus di pengobatan yang luar biasa karena penyakit yang berat. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi
Kalau pengen kita lebih ringan ngelewatin ujian itu, lihat orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Jadi syukur kita makin banyak, makin mudah syukur kita. Penyakit dia lebih berat, ya kehilangan harta dia lebih berat, kehilangan keluarga dia lebih berat, hidupnya lebih susah. Lihat. Maka sering-sering datang ke rumah sakit. Ibu-ibu mayoritas di sini tinggalnya di mana? Rata-rata. Orang mana? Depok? Jakarta? Jakarta ya? Jakarta lah misalkan ya. Ibu yang tinggal di Jakarta, bagaimana Ustazah biar saya agak lebih ringan yang lewatin ujian? Ya coba tiap hari kita jadwalin datang ke rumah sakit, biarpun kagak ada saudara atau teman yang sakit. Kita puterin tuh seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta. Datang dari mulai RSPAD ya, yang lain-lain Fatmawati semua. Ditanya sama satpamnya, Bu Haji mau kemana? Nggak ada, mau nengok-nengok yang sakit doang, mau ngeliat-liat. Ngapain muhasabah diri? Bingung itu ya satpamnya ya. Jadi kok ada orang begini ya? Ya itu artinya bagus. Kita mau lihat ya Allah yang sakit, yang lagi di ICU, yang lagi ini, yang lagi berjuang dengan hidupnya. Kita muter-muter rumah sakit. Dan sering-sering nengok orang sakit, itu juga jadi muhasabah diri. Kalau ada yang wafat meninggal, kita layak Bu. Kita lihat prosesnya. Dari mulai nyolatin, dikafanin apa. Kita dzikrul maut. Bahwa apa ya Allah, ujian medikit. Artinya saya nih di dunia nggak ada apa-apa, bukan apa-apa. Nanti juga saya jadi debu lagi, jadi tanah lagi, mati. Balik sama Allah. Apa sih yang ditakutin? Yang saya takut cuma satu. Saya nggak dapet ridhonya Allah ketika hidup. Cuman itu. Nah itu jadi muhasabah diri juga. Jadi sering lihat orang yang di bawah kita. Nih, ini bentuk syukur Bu. Jadi bentuk syukur saat diuji. Saya ambil contoh gini. Kita kan biasa naik mobil mewah nih ya. Ketika kita naik mobil mewah, kita buka jendela. Ngelihat pas lagi hujan tuh, yang pada naik motor kehujanan. Kadang kan sombong kita lagi timbul tuh, suka manusia ya. Alhamdulillah mobil saya mah enak ya, ada penghangatnya, ada pendinginnya, terhindar dari hujan, alhamdulillah. Ya, kasihan yang naik motor begitu tuh ya. Pas lagi sombong baru turunin. Kasihan yang naik motor. Besok mobil kita parkirin dulu, naik angkot kali-kali, naik ojek kali-kali. Kenapa? Muhasabah diri. Oh begini rasanya naik ojek, oh begini rasanya naik angkot, dempet-dempetan panas ya, nunggunya lama ngetemnya, oh begini. Nah itu kan cara bersyukur. Cara bersyukur tatkala kita lupa dengan ujian kesenangan itu, lupa ingat sama Allah. Turunin ya Bu ya. Dan yang terakhir, sering-sering buka sirah Nabi, kisah-kisah orang solih terdahulu, wabil khusus Nabi SAW. Jadi kalau kita ngeluh, ya Allah kenapa saya diuji jadi yatim piatu? Nabi dari kecil jadi yatim piatu. Ya Allah kenapa saya dihina sama orang lain, gak berhenti-berhenti, diganggu sama orang lain? Nabi ujiannya lebih berat, dilempar kotoran unta, dipukulin sampai memar beliau, sampai patah giginya, diusir dari penduduk Taif. Beliau nggak ada doain yang buruk. Kita kan kalau dihina orang, kita sumpahin orang itu Bu ya, bener-bener lu ya, mudah-mudahan besok katanya begitu. Kadang begitu tuh, dendam tuh, tapi tidak dengan akhlak Nabi ya. Nabi itu gimana kalau diuji? Contohnya lagi ke Taif. Taif sekarang kan jadi destinasi wisata orang umroh ya. Padahal dulu ada sirahnya tuh, ada kisahnya. Penduduk Taif itu salah satu dulu yang menghina Nabi SAW, musir Nabi. Sampai saking sedihnya nih, malaikat penjaga gunung, itu malaikat penjaga gunung yang ada di Taif, datang sama Nabi. Ya Rasulullah, perih hatiku ngelihat kekasih Allah digituin sama para penduduk Taif. Kalau engkau izinkan, aku akan angkat gunung yang ada di Taif nih, aku lempar ke mereka. Apa kata Nabi? La, jangan. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Jangan. Nabi malah ngedoain kebaikan. Jangan, wahai malaikat, nggak usah, aku maafin mereka. Mereka tuh begitu sama aku karena belum dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku karena mereka nggak tahu ya Allah terkait engkau dan diriku. Tuh, Nabi doainnya baik. Kenapa Bu kita perlu mendoakan kebaikan sama orang lain? Karena kalau orang lagi berdoa, itu ada malaikat di kanan kirinya yang mengaminkan ya. Dan kalau kita pengen cepet dikabul doanya sama Allah, jangan cuman rajin ngedoain diri kita,
Tapi doain juga orang lain yang punya keinginan kayak diri kita. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang bertahun-tahun pengen punya keturunan, gak dikasih-kasih sama Allah. Dia ngedoain dirinya sendiri, Robbi habli minas salihin, ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh-soleha ya Allah. Karuniakan anak ya Allah, aku pengen banget. Ada yang belasan tahun, puluhan tahun gak punya anak. Ya, dia kan ngedoain dirinya sendiri. Tapi Nabi menganjurkan doakan juga orang lain. Karena bisa jadi karena doa ikhlasmu untuk orang lain, Allah kabul hajat yang lagi kamu pengenin. Contoh, kita ketemu kawan kita yang lagi menanti keturunan juga. Kata kita bilang ke kawannya, udah punya anak belum? Belum nih, doain ya. Kita bilang, padahal dari kita juga belum dikasih keturunan. Kita bilang ke dia, amin ya Allah, mudah-mudahan dikasih keturunan yang soleh dan soleh. Itu ngedoain kita apa ngedoain dia, Bu? Doain dia. Ketika kita mendoakan apa yang kita inginkan untuk orang lain, maka malaikat akan berkata, amin, walaka bimislin. Amin. Mudah-mudahan yang kau doain sama orang itu akan balik juga Allah kabul buat dirimu. Jadi kadang kalau kita doa sendiri kan sulit dikabul. Kenapa? Bisa jadi lisan kita banyak alfanya, banyak dosanya. Maka kalau pengen cepat doa dikabul, sering-sering minta doa sama orang lain dan sering-sering ngedoain orang lain. Itu kiat biar doa kita cepat dikabul sama Allah. Ya, bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Maka kalau kita lagi diuji, tadi buka sirah Nabi, lihat ya Allah, begini cara Nabi ngadepin ujian. Bukan cuma Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lainnya. Masa saya nggak mau sih nyontoh Nabi? Itu untuk meringankan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Ya, tugas kita cuma apa, Bu? 3. Apa? Tugasnya 3. Usaha, doa, tawakal. Usaha mulai bangkit, ya. Kita lewati ujian ini, kita ikhtiar melewati ujian tersebut. Doa, minta sama Allah, ya Allah kuatkan aku ya Allah. Ya Allah berikan kebaikan kepadaku, berikan keikhlasan aku untuk melewati ujian ini. Doa kita udah, usaha kita udah, yang terakhir baru tawakkaltu 'alallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang diuji bisa ngelewatin ya Bu ya. Dan ujian itu jadi wujud cinta kita juga kepada Allah, dan itu juga wujud cinta terbesar Allah buat hambanya. Baik ibu-ibu, sampai sini ada pertanyaan? Atau saya mau bahas fikih sedikit? Ada pertanyaan? Silahkan. Bu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bu. Iya. Kalau ujian itu sama tidak dengan cobaan. Karena ada hal yang seringkali dibilangnya itu adalah ujian, tapi ada yang dibilang juga cobaan. Nah, apa bedanya ujian sama cobaan? Ya, ujian sama cobaan itu sama. Percobaan dengan ujian itu sama. Kan orang kalau mau masuk atau tes, misalkan ya dia mau ngelamar ASN nih, PNS, kan diuji dulu ya, dicoba dulu gitu, kira-kira lolos atau enggak. Jadi sama, beda kalimat saja, ujian dengan cobaan ya. Dicoba nih sama Allah, mampu nggak dia ngelewati cobaan yang hadir. Itu kan bahasa Indonesia saja ya. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah ibtala ya, ibtala, bala atau ujian, cobaan gitu. Dan nggak semua ujian atau cobaan itu dalam bentuk musibah tadi, ada yang dalam bentuk kesenangan. Jadi percobaan dengan diuji itu sama. Ayo percobaan dulu. Kalau misalkan pengen naik tingkat dari 1 ke 2, maka ada percobaannya, ada tesnya gitu ya Bu ya, ada ujiannya. Bisa nggak ngejawab ujiannya gitu. Maka itu jadi buat kita reminder juga, kadang bukan ujian yang salah, bukan cobaan yang salah, kita yang nggak bisa jawabnya gitu ya, kita yang nggak bisa jawabnya. Jadi itu sama ya Bu Neti ya.
Ya, kita doakan. Saya lupa tadi ada Bu Neti, Bu Yeti juga yang hadir ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah, dan ibu-ibu dari pensiunan IKKI juga semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Ya, yang mana duluan? Yang ini tadi, Ibu. Kalau dengan azab, ada nggak azab selama kita masih hidup? Azab ya. Jadi gini, azab itu kan walahum adzabun alim. Banyak dalam Al-Quran disebutkan kata azab, ya, balasan, ya. Ada nggak orang yang diberikan azab ketika dia sudah masih hidup di dunia? Ada. Dan itu bedanya dengan ujian. Kalau azab itu adalah sesuatu hasil atau impact dari perbuatan yang dia lakukan, itu azab, jadi akibat, ya. Tetapi kalau ujian adalah cara Allah menaikkan derajat seorang hamba, itu dengan cara diuji. Jadi ujian itu adalah cara Allah pengen tahu kita makin dekat atau enggak sama Allah. Kalau nanti ujian itu makin jauh kita sama Allah, nah itu akan mengarah pada azab Allah. Istidraj tadi. Ujian itu tanpa sebab. Tapi kalau azab itu ada sebab yang akhirnya melahirkan azab. Jadi contoh apa nih azabnya ya? Durhaka, ukukul walidain, durhaka sama orang tua, itu ada ceritanya, kisah maling kundang katanya ya. Ada yang berubah jadi ikan pari, wallahu alam tuh ya. Ya macam-macam lah, ada yang katanya diazab gara-gara sama ibunya, bapaknya begini. Nah itu kan hasil perbuatan. Yang harusnya dia melakukan ketaatan, kebaikan, apa disuruhnya? Birrul walidain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, buat baik sama orang tua. Allah udah kasih perintah gitu. Malah kebalikannya yang kita lakuin, malah ukukul walidain, durhaka sama orang tua, dikasih azab. Tetapi azab ini bisa langsung diberikan di dunia, ada yang nanti ditangguhkan di akhirat. Gitu. Terkait azab. Tetapi kembali lagi kita ya Bu ya, kita punya dosa, kita punya salah. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita yakin Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maha Pengampun. Jadi nggak semua langsung dibalas sama Allah di dunia, ada yang ditangguhkan nanti di akhirat ya. Jadi seorang mukmin itu dia mungkin kotor selama di dunia. Kita nih hamba Allah mungkin banyak dosa kita, kotor. Tetapi nanti ketika di akhirat kita disucikan dulu, makanya ada yang masuk neraka dulu yang akhirnya masuk surga nantinya. Ibarat baju kotor, langsung nggak dimasukin lemari kira-kira. Kan dicuci dulu Bu. Dicuci, disikat dulu, dicuci. Ada yang dibanting-banting, ya, ada yang dikucek-kucek, ada yang diputar di mesin cuci. Udah dicuci bersih, nodanya hilang, dipakein pewangi, baru disetrika, dilipat, masukin ke lemari. Begitupun kita. Apakah di akhirat dibalas lagi atau tidak? Urusan akhirat itu qadarullah wa masya'a fa'ala, itu kuasanya Allah, itu perkara yang gaib. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu dalam Al-Qur'an. Jadi perkara yang gaib itu yang tahu cuman Allah. Kita nggak ada yang tahu. Bagaimana rupa kita nanti di akhirat, bagaimana nasib kita di akhirat, yang nolong kita apa? Amal kita kah? Ya, keikhlasan kita kah? Atau mungkin rasa sayang kita kepada sesama? Nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang bisa jamin kita seperti apa. Yang kita tahu untuk menjalani takdir hidup ini ya ikhtiar yang terbaik gitu. Kan kayak gini contoh, kita akhirnya masuk surga atau neraka, kita tahu nggak? Nggak, Allah alam. Jadi nggak bisa jamin, ibu pun nggak bisa jamin dirinya, nggak bisa jamin orang lain. Ibu ngelihat orang lain ahli maksiat, kita bilang dalam lisan kita, ini orang kayaknya ahli neraka nih. Nutup aurat enggak, ngaji enggak, ya buat baik nggak pernah, kita gampang tuh, ya menyudutkan orang, kita bilang ahli neraka nih yang begini nih. Kalau kita aja nggak tahu kita ahli neraka atau surga. Jadi itu bukan ranah kita, ya. Karena ranah kita tuh cuma satu, ngelihat takdir versi manusia adalah takdir itu mu'allaq, bukan mubrom. Jadi takdir ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang paten, nggak bisa dirubah. Kapan kita mati, udah urusan Allah, nggak bisa dirubah. Tapi manusia itu karena dia nggak tahu dia matinya kapan, maka takdir menurut pandangan matanya mu'allaq, masih dapat diikhtiarkan.
Maka orang gara-gara pengen panjang umurnya, dia hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, dia olahraga tiap hari, dia menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, dia menjaga apapun sekiranya yang dia konsumsi. Kan itu ikhtiar biar panjang umur, betul ya Bu ya? Tapi ada kok orang udah ikhtiar, olahraganya bagus, makannya bagus, kok matinya cepat. Kembali lagi, itu takdir Allah. Kan kita mah nggak tahu takdir, ya. Termasuk nanti kita tuh diazab atau enggak di sana, ya, dibalas atau tidak. Kembali lagi, takdir itu adalah perkaranya Allah, rahasianya Allah. Kita cuman mengikuti apa yang diajarin sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Agar dosa yang kita lakukan diampuni. Pengen kita sih nggak dibales sama Allah, nggak diazab. Maka apa ikhtiarnya? Taubatan nasuha. Berjanji tidak mengulangi. Kalau kita salah sama manusia, kita minta maaf, kembaliin haknya. Kalau kita salah sama Allah, sholat taubat, perbanyak istighfar, taubat sungguh-sungguh. Di situ Allah membukakan pintu rahmat dan taubatnya sebaik mungkin. Allahu a'lam bishawab. Nanti dibalas atau tidak, tapi mudah-mudahan tidak, insya Allah, karena kita sudah taubatan nasuha, ya Bu ya. Begitu ya. Jadi kembalikan kepada Allah. Gitu. Selama sakit itu yang dinamakan penggugur dosa. Makanya sakit itu, sakit jasmani, seorang mukmin itu menjadi penggugur dosanya, betul. Karena apa digugurkan dosanya? Sebab dia sabar melewati sakit ujian yang itu, yang dia lewati gitu ya. Jadi kalau diberikan sakit, kita bilang alhamdulillah, mungkin saya banyak dosa, ini penggugur dosa-dosa saya. Husnuzon itu sama Allah gitu. Nah seperti itu insya Allah ya Bu ya. Kita kembalikan, mudah-mudahan kita dihindarkan dari azab Allah, baik di kubur ataupun di akhirat nanti. Insya Allah taubat kita diterima sebaik mungkin. Jadi Bu, ini ciri ya, ciri orang yang taubatnya diterima sama Allah. Kata para ulama, salah satu cirinya adalah lisannya itu sering refleks mengucap istighfar. Kenapa? Karena dia tuh rajin taubat sama Allah. Jadi orang yang taubatnya diterima, lisannya itu refleks mengucap istighfar. Dia kaget, dia bilang astagfirullahaladzim. Ya, subhanallah. Itu kan kalimat-kalimat istighfar, pujian sama Allah. Ya dia diberikan sesuatu yang di luar nalarnya, astagfirullahaladzim. Ada orang yang kalau kaget, yang keluar latahnya nggak baik gitu. Ada dia kesandung, bukannya astagfirullahaladzim, dia malah nyebut alat kelamin, dia nyebut binatang-binatang, ya disebut semua. Nah itu jadi reminder kita semua. Jadi orang yang memang benar-benar lagi proses taubat, itu biasanya lisannya tuh refleks mengucap istighfar. Dan orang yang lagi dalam keadaan bertaubat sungguh-sungguh, taubatnya diterima sama Allah, salah satu cirinya adalah Allah kasih penjagaan dirinya dari berbuat maksiat. Jadi kalau kita, Ibu, ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah berikan kesadaran tatkala kita sedang atau hendak melakukan dosa. Saya ambil contohnya begini. Ada orang mau zina, sudah menggebu-gebu syahwatnya nih, ya, mau zina dia. Ketika dia sedang atau hendak melakukan zina, tiba-tiba datang hidayahnya Allah ke dalam hatinya. Tek. Ingat, zina itu dosa. Ingat efek dari zina. Ingat anak istri kamu di rumah. Ingat azab Allah kelak bagi orang yang berzina. Ingat, tiba-tiba hidayah itu datang. Istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Padahal ada perempuan yang mau dia zinahi kala itu. Dia bilang, mohon maaf saya nggak jadi. Saya takut sama Allah. Itu hidayah Allah. Atau apa kalau ibu-ibu biasanya? Gibah. Gibah itu kan dosa ya. Lagi mau gibah nih, ini udah bibir ini udah panas banget pengen nyampe ini. Udah gemeter ya ibaratnya ya. Kata dia dari rumah bilang gini, pokoknya saya ketemu si dia nanti saya sampai ini berita terbaru gitu ya. Udah nyampe sana, ketemu kawannya. Bu, sini. Ibu tahu nggak yang ibu kemarin itu ceritanya? Kenapa? Itu Bu, baru ngomong begitu tiba-tiba tek, hidayah Allah datang. Dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata temennya, kenapa Bu? Coba lanjutin deh Bu, kenapa? Gak jadi Bu, gak jadi. Gak ada. Saya takut Bu, saya ingat kita juga punya aib. Nah itu bersyukur kalau kita dikasih keadaan itu sama Allah. Tapi nyatanya ada orang yang cuma dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Maka yang luar biasa ketika dia dapat hidayah dia juga dapat taufik. Hidayah itu petunjuk.
Taufik itu kata para ulama adalah cara kita untuk meraih petunjuk, itu namanya taufik. Jadi kalau ada orang tadi mau maksiat, dia udah dapat hidayah, dia nggak jadi, kenapa? Karena taufiknya hadir juga. Astagfirullah. Ada orang yang dapat hidayah, peringatan, kesadaran. Astagfirullah. Kenapa Bu? Dosa gibah itu Bu. Tapi nggak apa-apa, ini mah harus disampaikan gitu ya. Begini Bu, begitu ya. Nah itu berarti nggak ada taufiknya, cuman hidayah doang. Tapi hidayahnya nggak berusaha dijemput. Ya, jadi taufik dan hidayah itu, makanya kalau orang ceramah itu wabillahi taufik wal hidayah gitu ya, beriringan. Jadi kalau udah dapat taufik, udah dapat hidayah, kita juga harus dapat taufik. Untuk apa? Meraih hidayah itu. Jangan diterusin. Tapi gara-gara gemeter bibirnya, udah saya sampein aja sekarang aja ya, tapi jangan bilang siapa-siapa nih gitu. Nah itu kita lanjutin. Maka kalau kita ibu dapat karunia itu dari Allah, ucapin alhamdulillah. Allah masih cinta sama saya. Kenapa? Allah masih jaga diri saya dari maksiat. Allah kasih kesadaran, padahal dikit lagi saya nyemplung dalam maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh bukti cintanya Allah sama kita. Selain diterima taubat kita, dijaga kita dari maksiat. Ya gitu ya. Ada lagi Bu, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saya boleh saja. Boleh. Mangga Ibu. Mau tanya saja terkait kaitannya dengan akidah ya. Itu ada satu mungkin ini bukan cerita tapi memang kondisinya bahwa ketika dia melaksanakan umroh, tiba-tiba dia melihat ada dari agama lain gitu, dan ketika pulang dia malah kembali bukan tambah takwa, tapi dia malah berpaling ke keyakinan lain gitu saja. Dan dalam kondisi itu banyak misalnya saya baca ya beberapa kali artikel itu ada yang dia pindah menjadi non muslim gitu loh. Nah maksud saya dalam kondisi itu yang dinamakan sebagai takdir yang saja sampaikan mu'allaq yang sebelumnya ngobrol, atau itu sebagai ujiannya tadi. Ya, baik gini. Kita berangkat ke Baitullah. Baitullah itu kan pusatnya agama Islam ya, Mekah Madinah. Nah ini sesuai dengan buku yang ditulis suami saya. Nanti saya bawakan bukunya buat ibu-ibu kalau ada yang minat ya. Judul bukunya, jadi setiap kami umroh kami bawa buku itu dan kita bahas juga jadi kajian di sana ya. Judul bukunya ditulis oleh suami saya, Ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah. Jadi berapa banyak orang yang umroh haji, bagi orang kaya niatnya cuma jalan-jalan, bagi orang alim niatnya untuk mempopulerkan kealimannya gitu ya. Bagi pedagang niatnya hanya jual beli gitu. Itu banyak yang niatnya bukan karena Allah. Maka judulnya Ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah. Karena semua orang yang ke Baitullah belum tentu ketemu sama Allah. Fisiknya doang yang kelihatan, datang ke Baitullah tapi sesungguhnya dia nggak ketemu sama Allah. Contohnya apa? Kita kan datang nih, panggilan Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan begitu ya. Kita lagi manggil Allah tuh. Kita lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah. Begitu tuh. Ya, kita lagi manggilin Allah, labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tapi nggak dapat feedback dari Allah. Kata Allah, la labbaik alaik. Nggak ada labbaik untukmu. Kan kita manggil nih, saya manggil Bu Neti gitu. Iya Ustazah, itu kan namanya dikasih feedback. Tapi ketika kita datang, kita udah prosesi tahalul, apalagi tuh ada yang wukuf di Arafah lagi haji, umroh dia tawaf, dia sa'i macam-macam ya, pakai pakaian ihram, dia cuman labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Padahal niatnya tuh bukan untuk ketemu Allah. Tapi niatnya apa? Untuk hanya sekedar jalan-jalan, untuk ria dengan ibadahnya, ya. Maka kata Allah, labbaik alaik. Enggak. Kamu jangan panggil, aku tidak akan membalas panggilanmu. Itu banyak yang ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah. Makanya nggak semua orang ibadah umroh dia ketemu sama Allah. Kalau ada ibu-ibu bilang gini, Ustazah, kok ada orang umroh berkali-kali ya? Gampang bener, saya sekali aja susah gitu. Ada orang umroh berkali-kali, tapi padahal dia nutup aurat enggak,
kelakuannya luar biasa, Masya Allah, tapi berkali-kali umroh, dan pulang umroh langsung dibuka lagi auratnya, langsung mabuk lagi, langsung klub malam lagi. Bisa jadi umroh dia itu bukan bertemu Allah memang, tapi sekedar ritual, bukan benar-benar spiritual dia ke sana, tapi ritual semata. Ya udah ngikut prosesi pakai ihram. Ada yang banyak tuh umroh ya, saya makanya ya Allah ya Rahman, saya kalau umroh sama jamaah bareng-bareng selalu tekenin gitu, saya sama suami kalau bimbing, ibu minta doa, mohon doanya, insya Allah tanggal 4 ini saya berangkat, 4 Desember, mudah-mudahan sehat afiat ya. Yang paling ditekankan apa? Bukan cuman prosesi, tapi bagaimana ilmunya. Orang dia tahu sa'i, dia tahu tawaf, tapi dia nggak tahu hukumnya, rukunnya, ilmunya. Padahal orang kalau mau umroh atau haji, yang harus dilakukan adalah dia memperdalam fikih umroh dan fikih haji. Tapi nyatanya dia sekedar healing, jalan-jalan ke sana. Apa katanya? Lagi galau, jadi pengen umroh. Oh, berarti umroh itu sekedar menghilangkan kegalauan. Kalau umroh tuh kita pengen ketemu sama Allah gitu. Ya Allah ya Rahman. Maka banyak yang pulang umroh karena cuma sekedar ritual, balik lagi ke mode awalnya, setelan awal. Buka jilbab lagi, makin terbuka lagi. Ada ibu-ibu komen, kok Bu Hajah begitu penampilannya gitu ya. Kok pulang umroh begitu? Ya, dia cuma sekedar ritual, tapi tidak bertemu dengan Allah. Begitu juga yang tadi kejadiannya. Nyampe sana katanya dia ketemu sama itu ya. Wallahualam, mungkin dari awal niatnya bukan karena Allah, tapi yang lain-lain niatnya. Karena seseorang itu akan dipertemukan dengan niat yang dia inginkan. Kesana mau apa, itulah yang akan dia dapatkan gitu ya. Nah pulang ternyata dia murtad, maka bukan salah agamanya, bukan salah prosesi umrohnya, tapi mungkin dirinya yang tidak bertemu Allah ketika ke sana. Nah ini reminder buat kita semua ya, bagaimana prosesi ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ritual. Kita sholat bukan cuma ritual, kita puasa bukan cuma ritual. Terlebih kita tuh lagi pengen komunikasi sama Allah, pengen ketemu sama Allah. Jadi orang yang mabrur, orang yang diterima umrohnya, hajinya oleh Allah, cirinya tuh bukan cuman dia kelar prosesinya, tapi bagaimana dia menjadi hamba yang lebih taat sepulang dari umroh ataupun haji. Kalau dia lebih taat, makin takut sama Allah, itu artinya dia disambut dengan gembira oleh Allah ketika ritual itu dia jalankan di sana. Insya Allah mudah-mudahan itu juga masuk kita semua ya. Salah satu di dalamnya yang bukan sekedar ke Baitullah, tapi juga kita mampu berjumpa dengan Allah dalam artian berjumpa secara batin, bukan fisik, tapi berjumpa batin kita, benar-benar kita bertemu dengan Allah gitu ya. Insya Allah begitu ya Ibu ya. Baik Ibu-Ibu, karena sudah jam 11, saya mohon izin, mohon maaf. Insya Allah kita akan silaturahim lagi di bulan depan. Mungkin di bulan depan saya minta, nah ini saya kabarin ke ibu-ibu ya, karena saya umroh dari awal bulan sampai tanggal 13 saya baru pulang gitu, dari awal bulan sampai tanggal 13. Jadi kemungkinan kita kajian di tanggal, dan akhir tahun takutnya pada liburan juga Desember kan, mungkin kita majuin di tanggal 16 ya, 16, karena dari tanggal 20 ke atas saya ada pulang kampung juga ke Medan gitu, dan di sana ada safari dakwah juga ya. Jadi insya Allah kita majuin ya ibu-ibu, mudah-mudahan sehat afiat. Nanti kita lanjutin bulan ini, ibu-ibu pengennya tausiah katanya, muhasabah, oke lah gitu ya. Bulan depan kita balik lagi ke fikih ya, nanti bulan depannya lagi tausiah lagi, sampai Februari insya Allah sebelum masuk Ramadan, mudah-mudahan panjang umur sehat badan, kita masuk fikih saum ya, fikih puasa, karena menyambut bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah sehat afiat panjang umurnya. Kita baca Fatihah sama-sama. Buat yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluarnya, dan kita salah satu hamba yang mudah-mudahan insya Allah kuat dan siap melewati ujian dari Allah, dan insya Allah ada kebaikan berkah dari ujian yang Allah berikan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.